Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Felicia Agatha dari kelas manajemen SDM KP3C 2018 NIM 1861263. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen strategi. Nah, strategi itu sendiri memiliki beberapa penjabaran atau penjelasan, yakni yang pertama, bahwa strategi adalah filosofi dari suatu perusahaan. Yang kedua, strategi sebagai mission statement. Yang ketiga, strategi sebagai statement yang spesifik tentang competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, sedangkan manajemen strategi memiliki arti sebagai suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi suatu perusahaan untuk mewujudkan visi organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari manajemen strategi. Sesuai dengan penjelasan baik strategi maupun manajemen strategi yang sudah saya jelaskan tadi, jadi fungsi dari manajemen strategi itu sendiri yakni tentu saja memberikan arah jangka panjang pada suatu perusahaan, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Dan bisa jadi untuk membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal dari perusahaan. Dan berinovasi pada produk dan layanan sehingga dapat diterima dan disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya, sistem kinerja manajemen strategi. Yang pertama tentu saja perumusan strategi, yang kedua implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi dari strategi itu sendiri. Dalam tahap perumusan strategi, di dalamnya terdapat seperti membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap perumusan strategi. Yang selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap ini harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai. Membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, termasuk ke dalam tahap implementasi. Yang terakhir, tentu saja tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja para karyawan, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang sudah disusun sebelumnya. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi. Nah, tentu saja dalam membuat strategi perusahaan atau organisasi pasti tidak akan jauh dari visi misi. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi.
Apa sih itu visi? Visi merupakan pandangan ke depan tentang apa-apa yang ingin dicapai oleh perusahaan selama dalam proses menjalankan usahanya atau bisnisnya. Sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi itu sendiri secara spesifik, menekankan tentang produk yang diproduksi, pasar yang dilayani, dan hal-hal lain yang secara spesifik berhubungan langsung dengan bisnis yang dijalankan. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen dari visi. Yang pertama ada jenis produk atau jasa dasar yang akan ditawarkan, pasar atau kelompok pelanggan utama yang akan dilayani. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah teknologi. Teknologi yang akan digunakan dalam melakukan bisnis yang dijalankan. Pandangan utama perusahaan mengenai kelangsungan hidupnya melalui pertumbuhan dan profitabilitasnya. Filosofi manajerial perusahaan. Yang selanjutnya citra publik yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah konsep diri yang harus dimiliki oleh para pihak terkait dengan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya atau apabila ada salah kata, saya Jian Felicia Agatha mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.